Kau pandang mulia seturut karyamu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepada. Haleluya, haleluya. Selamat pagi, shalom saudara sekalian. Dimanapun Anda berada, tentunya yang menyaksikan channel saya secara live streaming di Facebook. Dan pada pagi hari ini saya ingin memberikan satu renungan untuk kita semua, di mana kita belajar tentang mengerti tetaplah kerjakan keselamatannya, seperti kemarin yang saya sampaikan waktu minggu terakhir di bulan Juli. Saya sampaikan di mana akan keselamatanmu. Dan pada hari ini saya akan membawakan tentang cahaya, di mana kita sama-sama buka Filipi 2 ayat 12 sampai 18, di mana saudara nanti bisa baca sendiri. Perikopnya tentang tetaplah kerjakan keselamatanmu. Dan ini lanjutannya. Cahaya diperlukan dalam kegelapan jika seseorang tersesat dalam gua yang gelap. Sekecil apapun, cahaya pasti amat berguna. Cahaya itu akan memberi harapan dan menuntun orang tersebut keluar dari kegelapan. Di dunia ini banyak orang terjebak. Mereka membutuhkan cahaya yang menolong mereka keluar dari kegelapan itu. Orang percaya dipanggil untuk menjadi cahaya bagi orang lain. Artinya sama seperti cahaya yang berbeda dalam kurung kontras dari kegelapan. Cara hidup kita mesti berbeda dari dunia. Selain pun harus hidup dalam kebenaran dan kasih yang sesuai dengan firman Tuhan. Saudara terkasih di dalam Tuhan, kemarin puji Tuhan, kabar sukacita saya sudah diterima di GKKI, yaitu Kristus Indonesia. Dan kemarin ketua MD, sekretaris, dan Perwil, bendahara Perwil di Purwokerto kemarin sudah ada pertemuan dengan saya, dan dimana saya diingatkan kembali, namanya juga manusia masih diliputi kedagingan. Jadi saya selalu diingatkan dan dinasihati. Banyak sekarang para hamba Tuhan yang konotasinya yaitu mereka hanya ingin di atas mimbar saja, mereka hanya ingin khotbah. Ternyata itu juga menjadi pembelajaran saya. Dan waktu sebelum saya pindah ke Purwokerto, saya juga diingatkan tentang corona, di mana gereja banyak yang mulai tutup. Para hamba Tuhan, jangan hanya pintar khotbah di atas mimbar kepada jemaat-jemaat semua, tetapi khotbah dirimu sendiri. Maka dari situ, inilah. Jadi firman Tuhan dikatakan kita saling untuk mengingatkan. Dan di sini saya puji Tuhan sekali, saya diingatkan oleh Pak Sony, di mana dalam Amsal 7:10, siapa menutupi pelanggaran mengejar kasih, tetapi siapa membangkit-bangkitkan perkara menceraikan sahabat yang karib. Suatu hardikan lebih masuk pada orang berpengertian daripada 100 pukulan pada orang bebal. Dalam bahasa Indonesia sehari-hari kita kalau ingin maafkanlah. Semalam saya renungkan hal itu, ada benarnya juga, karena hamba Tuhan juga masih manusia, tidak sempurna. Dan terima kasih untuk sahabat-sahabat saya yang terus masih mensupport saya, masih memberikan kesempatan saya untuk dapat menjalankan yang menjadi panggilan Tuhan. Kita lanjutkan. Jadi saudara sekalian, Yesus mengatakan bahwa setiap orang yang percaya kepadanya adalah terang dunia dalam Matius 5 ayat 14.
Kebaikan dan ketaatan kita akan menyuarakan identitas itu dengan jelas. Hidup seperti inilah yang sanggup menjadi cahaya bagi dunia yang gelap. Cara hidup ini akan memberi pengharapan dan menuntun orang lain keluar dari gelap menuju terang Kristus yang ajaib. Sesungguhnya, kalaupun itu semua bisa dilakukan, hal itu bukan karena usaha kita, hanya anugerah Allah yang bisa menjadikan kita terang dunia. Banyak orang terjerat dalam kehidupan yang buruk. Mereka merasa sudah tidak ada jalan keluar. Mereka mungkin sudah putus asa dan berhenti berharap. Kepada orang-orang seperti inilah cahaya terang itu disampaikan. Kita tidak boleh mengabaikan mereka begitu saja. Justru kehadiran kita harus membawa secercah cahaya yang membangkitkan pengharapan. Semua hal itu anugerah Tuhan saja. Mari kita merelakan diri agar dipakainya sebagai suluh yang menerangi jalan dunia, agar pada akhirnya banyak orang keluar dari dosa. Di dalam Kristus, marilah kita menggunakan hidup ini sebagai alat Tuhan untuk menerangi dunia. Anugerah Tuhan merupakan panggilan bersyukur dan berbenah diri. Dengan ucapan syukur, kita berbenah diri sambil melakukan tekun dalam meningkatkan kualitas iman kita kepadanya. Saudara sekalian, kemarin saya sempat diingatkan oleh Pak Sony yang tadi saya sampaikan, dan disitulah saya ternyata dari atas mimbar saya harus turun ke karpet, yaitu apa? Layani orang-orang one by one yang sudah mulai agak sudah broken atau segala macam. Dan disinilah saya selalu diingatkan, dan Pak Sony diberikan satu hikmat oleh Roh Kudus bahwa anak ini akan memberikan satu perkara yang besar dan ada pelayanan yang besar. Saya sendiri nggak tahu, jadi tidak semua para hamba Tuhan termasuk saya diberikan satu penglihatan atau satu pendengaran. Dan saya puji Tuhan, kemarin Pak Kapten juga mengatakan saya untuk duduk diam untuk berdoa apa mau Tuhan. Selama ini ya namanya kita nggak maido, nggak lepas dari kehilapan, kita sendiri roboh ya. Terkadang lupa daratan. Nah, disitulah kita selalu diingatkan, dan pentingnya persahabatan sesama saudara di dalam Kristus, selalu mengingatkan, selalu menopang, ya, selalu menegur. Dan puji Tuhan sekali, awalnya saya juga sendiri nggak tahu, tetapi saya puji Tuhan ada teman-teman yang masih peduli. Banyak orang yang selalu saya juga sendiri nggak tahu ya, kenapa orang masih ada dari saya bangun tidur sampai saya tidur lagi, itu orang selalu ngomongin saya terus, ya kan, dari kehidupan saya yang masa lampau, mengenai istri saya, dan saya sendiri nggak tahu. Mereka telepon, bisa sempat-sempatnya ke para pendeta, masih mau berteman sama Yosef. Lah emangnya kenapa? Ya kan, kami tidak merugikan. Dan saya juga heran, orang bilang begini banjir, begini. Puji Tuhan kemarin sudah klarifikasi, saya jelaskan semua, ya kan. Dan disitulah dalam firman Tuhan nih, dalam kata sehari-hari yang dikatakan di sini, maafkanlah kesalahan yang mereka lakukan. Membangkit-bangkitkan kesalahan hanya memutuskan persahabatan. Satu teguran lebih berarti bagi orang berbudi daripada 100 cambukan pada orang bodoh. Semua orang memiliki masa lalu yang kelam. Gak ada yang sempurna. Bahkan orang yang mencari-cari kesalahan, dia pun tidak sempurna. Dia bukan Tuhan. Tapi saya merasa puji Tuhan, orang yang sedemikian rupa masih memperhatikan saya. Pertama,
saya berarti ada yang memperhatikan, berarti dia ngefans sama saya. Dan kedua, dia kurang kerja, dia ada kerja dalam hidupnya, ada kerja. Dan ketiga, Pak Sony meyakinkan saya dan Pak Abed meyakinkan saya, kalau seorang hamba Tuhan yang mau diangkat oleh Tuhan melambung tinggi, itulah tempat badai. Puji Tuhan, dari sinilah saudara sekalian. Dan Tuhan mengingatkan melalui Pak Sony saya untuk turun ke bawah, bukan di atas tempat tapi ke atas. Saya harus melayani kepada sesama, bukan untuk yang stuck di atas. Banyak malah hamba Tuhan itu hanya stuck di atas dunia dan tidak peduli. Tetapi Tuhan memakai Pak Sony untuk mengingatkan saya. Dan firman ini, renungan ini pedang bermata dua, menusuk ke saya juga menusuk ke saudara. Dari sini kita perikop ini adalah cahaya, kita harus menjadi cahaya. Kemarin saya sudah menyampaikan tentang apa? Tetaplah kerjakan keselamatanmu. Dan disitulah Pak Sony, Pak Abed, Pak Dani yang mengatakan tetap kerjakan apa yang menjadi panggilan Tuhan atas kayu. Disitulah saya sendiri merenung. Terima kasih. Saya tidak bercita-cita untuk jadi pendeta. Saya tidak punya pikiran untuk menjadi pendeta seorang pendeta. Tetapi kalau Tuhan sudah panggil, saya lari kemanapun, Tuhan akan tetap bisa. Tuhan akan tetap bisa. Dan saya bersyukur Tuhan itu baik buat saya. Saya sekali lagi berterima kasih kepada Pak Abed dan juga pada Pak Sony. Saya berterima kasih sekali untuk teguran. Bukan karena jabatan gereja, bukan karena saya ingin di atas mimbar, bukan. Pak Sony memberikan dua, mau punya gereja besar atau punya jemaat besar. Punya gereja besar belum besar. Tetapi kalau sudah punya jemaat besar, pastilah gereja besar akan mengikuti. Saudara sekalian, disinilah saya merenungkan tentang dimana perikopnya, dimana cahaya. Kita harus cahaya. Seorang teman, seorang Pak Sony dan Pak Abed, Pak Daniel menjadi terang buat saya, sehingga saya pun bisa untuk berjalan di atas kebenaran firman Tuhan lagi. Padahal saya sendiri, mungkin kita semua kurang menyadari, ataukah kita menyimpang 2 senti atau 2 mili dari jalur Tuhan. Kita tidak mungkin saya sendiri melencang 2 mili aja dari rel. Tuhan tahu. Makanya saya senang sekali. Saya nggak sempurna. Saya tidak mengatakan, wah saya pendeta, saya seorang hamba Tuhan yang super, saya seorang hamba Tuhan yang perfect. Enggak. Tapi saya butuh ada yang mengingatkan. Dan saya terus akan berusaha. Karena proses tidak akan berhenti sampai kita benar-benar dipermuliakan dalam kemuliaan Tuhan. Karena itu saudara, seperti emas pun dilebur, emas pun dibuat sedemikian rupa menjadi kemilau dan dengan harga dijual dengan harga yang mahal. Begitu juga hidup saya. Orang mau mengatakan apa? Orang mengatakan cuek. Apa yang saya akan coba. Untuk Anda yang mungkin menyaksikan channel saya atau YouTube saya, yang merasa saya berterima kasih. Saya berterima kasih Anda memperhatikan saya. Dan Anda sudah menyebar sampai ke seluruh Indonesia untuk jangan berteman dengan saya. Terima kasih. Semakin Anda mengatakan untuk teman-teman tidak mengenal saya, semakin orang penasaran dengan hidup saya. Maka dari itu bertobat. Saya terima kasih sekali. Karena saya harus menjadi cahaya di tengah-tengah kegelapan. Dan terima kasih untuk
follower saya yang masih sedikit. Saya nggak memikirkan follower untuk yang banyak, tetapi untuk kebenaran Tuhan dan puji Tuhan. Saya tidak akan berhenti sampai di sini. Saya akan tetap menjaga bersama. Saya ingin tetap menjadi terang dan garam bagi seluruh. Maka dari itu, mungkin Anda yang belum mengenal saya atau sudah mengenal saya, 99 kebaikan saya, saudara tidak melihat. Tapi satu kesalahan saya di dalam manusia itu, tetapi Tuhan malah kepada satu kesalahan saya itu saya berbuat, tetapi Tuhan tidak melihat. Tuhan melihat hati saya untuk bertobat dan berbuat, melakukan kebaikan, bertobat kembali kepada Tuhan, back to basic. Saudara sekalian, sekali lagi, saya bukan manusia sempurna. Saya ingin mengajak, yuk kita bergandengan tangan. Kita saling mengingatkan, kita saling menopang. Untuk apa? Untuk kita back to basic, ke jalur yang benar. Dan terima kasih, Tuhan masih sayang pada saya. Roh Kudus masih menegur saya, masih peduli dengan saya. Tidak perlu dengan cambukan yang lebih keras. Seperti firman Tuhan di sini katakan apa? Satu teguran berarti bagi orang berbudi daripada 100 cambukan pada orang bodoh. Terima kasih firman Tuhan ya dan hadir. Karena apa? Satu teguran saja buat saya sudah cukup daripada 100 cambukan untuk orang-orang bodoh. Saya tidak mau dikatakan orang, tetapi saya yakin saya berarti kepada Tuhan. Saudara sekalian, dengan kata terakhir dalam pertemuan yang singkat saya sampaikan, di dalam Kristus marilah kita menggunakan hidup kita sebagai alat Tuhan untuk menerangi dunia. Anugerah Tuhan merupakan panggilan bersyukur dan berbenah diri. Dengan ucapan syukur kita berbenah diri sambil selalu tekun dalam meningkatkan kualitas iman kita kepada Dia. Kiranya Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian. Jika sharing renungan bermanfaat bagi saudara dan teman-teman yang lain, silakan share dan saudara bisa menyaksikan recordingnya di YouTube channel YouTube saya, dan jangan lupa subscribe, klik tanda lonceng untuk mendapatkan notifikasinya, dan juga like dan bagikan kepada teman-teman. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Shalom.